bumi, tempat segala harapan dan angan, serta menjadi tempat tinggal para umat manusia dan beberapa makhluk bersamanya, kini semakin memanas. Penelitian setiap dekade mencatat bumi pada saat ini sedang mengalami kenaikan suhu yang amat luar biasa, terlebih di kota-kota besar yang minim akan sumber oksigen dan meningkatnya efek rumah kaca, gas karbon dioksida yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon pada bumi, sehingga mengakibatkan panas yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Bahkan mulai bulan April tahun 2003, bumi mengalami fase panas berlebih atau heat wave, di mana pada kondisi ini periode gelombang cuaca panas telah menyebabkan kenaikan suhu yang sangat drastis. Di kota Medan sendiri, kenaikan suhu bahkan bisa mencapai 39 derajat Celcius. Mungkin jika dibiarkan, bumi akan menjadi tempat yang lebih memiliki banyak persoalan ketimbang harapan. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan untuk meminimalisir pemanasan global dan gelombang panas yang mengakibatkan suhu meningkat drastis dan ekstrim? Nah, apa dampak yang akan dihasilkan terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di kota yang notabene-nya menjadi wilayah yang rawan akan suhu panas? Lalu, menjadikannya pemanasan global akan terus berlanjut dan nyaris sulit dihentikan, dikarenakan senyawa karbon dioksida yang terus memenuhi langit dan merusak lapisan ozon. Emisi gas yang dihasilkan manusia akibat efek rumah kaca dan penggunaan gas bisa mencapai 37 gigaton. Nah, inilah yang mengakibatkan karbon dioksida maupun emisi lainnya menumpuk di atmosfer bumi dan semakin memperparah pemanasan global hingga munculnya gelombang panas atau heat wave. Suhu panas yang melanda bumi akibat adanya emisi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terlebih yang tinggal di kota yang rentan akan suhu panas, termasuk di tempat kita ini, Medan. Suhu panas bisa memiliki dampak yang serius kepada kesehatan masyarakat, seperti heat stroke, di mana kondisi ini tubuh kesulitan mengatur suhu dikarenakan panas yang ekstrim dari lingkungan yang terkena dampak global warming. Ini dapat menyebabkan kelelahan, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Suhu panas yang ekstrim juga mempengaruhi sistem pernapasan yang akan terganggu akibat suhu panas yang dihasilkan. Suhu panas cenderung meningkatkan polusi udara yang dapat memperburuk kondisi pernapasan seperti asma ataupun penyakit paru-paru lainnya akibat polusi udara yang diperparah oleh suhu panas yang ekstrim. Yang selanjutnya, suhu panas yang ekstrim cenderung mengakibatkan dehidrasi yang lebih cepat pada cuaca panas karena berkeringat lebih banyak akibat panas yang menyengat. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, termasuk sakit kepala, kelelahan, dan mungkin gangguan fungsi organ lainnya. Pada kondisi tertentu, juga suhu panas sangat mengurangi kenyamanan lingkungan. Akibatnya, penyakit seperti dehidrasi menjadi akan sangat masif akibat suhu panas yang terlampau ekstrim. Lalu, bagaimana langkah yang tepat dan optimal dalam pengurangan suhu panas ini? Ini dimulai dari kesadaran kita sebagai individu maupun komunitas, dimulai dari adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan penghijauan kembali untuk menyumbangkan oksigen yang dapat membantu menurunkan suhu panas yang ekstrim. Kendaraan sehari-hari kita juga menjadi salah satu penyebab tercemarnya udara akibat panas dan polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, mulailah dengan pengembangan transportasi yang lebih efisien serta menggunakan kendaraan ramah lingkungan sebagai sarana alternatif. Kesadaran kita sebagai masyarakat umum juga diperlukan untuk bumi yang lebih sehat lagi dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan dan juga penghijauan lingkungan sebagai langkah awal untuk memulihkan kondisi bumi kita. Mari mulai dari kita sendiri dan keikutsertaan kita dalam mengkampanyekan lingkungan yang sehat. Mari kita mulai satu persatu memulai usaha dan kerjasama kita, serta kesadaran akan pengurangan emisi karbon ke udara. Mari membantu menjaga bumi kita dan memelihara kelestariannya.